Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali dalam pertumbuhan rohani, dalam olah rohani, menghadapi dilema. Dari satu pihak kita diminta untuk jangan terlalu peduli akan omongan orang lain. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang. Tetapi dari lain pihak, kita merasa kita juga harus peka apa yang orang lain pikirkan. Atau dilema ketika kita ditegur oleh orang lain, dikritik oleh orang lain. Padahal kita merasa sudah melakukan yang terbaik. Kemudian kita menjadi galau antara, terserahlah you mau omong apa. Atau, memang benar saya juga melakukan kesalahan. Dan kemudian merasa down. Kenapa saya tidak maju-maju dalam hidup rohani? Nah, menghadapi dilema ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan adalah melihat diri kita secara keseluruhan. Dan kita berpegang pada prinsip-prinsip pertumbuhan. Di bidang apa kita bertumbuh? Tanda-tandanya apa kalau hidup rohani kita itu berkembang? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pegang sekaligus menjadi fokus pertumbuhan kita dalam hidup rohani. Yang pertama adalah apakah kita makin dekat dengan Tuhan. Doa kita makin intensif, makin personal, dan ketika berdoa itu rasanya nyaman. Bahkan kita bisa mengatakan yang lain boleh tidak baik, tetapi relasi dengan Tuhan akan selalu baik. Atau relasi dengan Tuhan yang baik ini sudah menjadi kekuatan, sudah cukup. Yang lain akan mengalir dari kebaikan relasi itu, atau kalau toh tidak baik, tetap ada inner peace karena relasi kita dengan Tuhan itu baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu penuh syukur. Nah, kalau kita sudah penuh syukur, sebetulnya kita nggak masalah. Orang lain mengatakan apa, kita tetap penuh syukur. Tidak menjadi marah, tidak menjadi emosional, juga tidak menjadi down. Tetapi penuh syukur. Banyak hal bisa kita syukuri. Hari ini cuaca cerah sekali, langit biru. Itu sudah cukup untuk kita syukuri. Masih sehat, masih bisa bernafas. Kita penuh rasa syukur bahkan hal-hal yang sederhana-sederhana. Nah, itu tanda bahwa hidup rohani kita bertumbuh. Dan kita juga mempunyai inner peace di dalamnya. Yang ketiga, respect terhadap orang lain, menghormati orang lain. Kita tidak perlu menghakimi orang lain. Kalau orang lain tidak setuju dengan kita, jangan terlalu lebay. Ya biarlah, wajar. Orang tidak setuju dengan kita itu wajar. Tidak harus kita menjadi marah, tidak harus menjadi benci. Sebaliknya, kita juga tidak harus merasa down, merasa diri jelek, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Jangan. Handle yourself with care. Kita dengan yang lain itu kurang lebih. Orang lain punya keunikan, punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan, wajar. Sama, kita juga begitu. Kita juga punya kekurangan, tidak harus menjadi serba salah, minder, tidak usah. Kita juga punya kelebihan. Menghormati orang lain, itu menjadi nature kita. Kalau kita secara alamiah menghormati orang lain, tenang saja. Kita dalam track yang benar. Hidup rohani kita bertumbuh. Jangan kecil hati. Yang keempat, kita fokus melakukan kebaikan sebaik-baiknya. Dalam apapun juga. Dalam pekerjaan kita berusaha melakukan yang terbaik. Dalam relasi kita juga berusaha melakukan yang terbaik. Di keluarga kita juga melakukan yang terbaik. Nah, kalau sudah begitu kita fokus pada kebaikan, itu tanda yang lain. Bahwa di dalam diri kita itu ada kebaikan dasarnya. Ada inner peace. Tapi kenapa orang lain tetap tidak setuju? Apapun yang kita baik, yang kita buat, meskipun baik, tetap ada orang yang tidak setuju. Jadi kita jangan khawatir, lalu juga jangan merasa gelisah, tidak usah. Yesus pun melakukan kebaikan. Bahkan ketika dia ditampar oleh prajurit, Tuhan Yesus mengatakan, perbuatan apakah, kejahatan apakah yang membuat engkau menampar aku?
Yesus yang baik pun ada yang tidak suka. Bahkan dia dibunuh. Bukan karena kejahatan, karena kebaikan. Jadi kalau kita sudah melakukan yang baik, fokus pada melakukan kebaikan, aman. Tenang saja. Kita bertumbuh dalam hidup rohani. Kemudian juga kita menyebarkan cinta kasih. Di mana-mana kita pergi, kita menyebarkan cahaya, harapan, kebaikan, cinta kasih. Tidak perlu membenci siapa-siapa, tidak perlu sakit hati dengan siapa-siapa, tidak perlu. Sungguh-sungguh tidak penting hal itu. Yang penting adalah menyebarkan kebaikan, cinta kasih, harapan dimanapun kita berada. Kalau itu sudah menjadi nature kita, otomatis kita melakukan hal seperti itu, pegang saja. Kita dalam track yang benar dalam pertumbuhan rohani. Kalau tidak, itu bisa menjadi cita-cita yang menjadi fokus bagi kita. Bahwa dimanapun kita harus membawa kebaikan. Yang berikutnya kita harus mudah memaafkan. Mudah memaafkan orang lain. Orang lain buat salah itu biasa. Tidak harus diingat-ingat. Juga tidak harus melukai hati kita. Tidak usah. Kita kalau bisa menolong, kalau tidak usah kemudian menjadi sakit hati. Mudah mengampuni. Juga mudah mengampuni diri kita sendiri. Bukan kemudian menjadi down lalu tidak bisa bangkit lagi, galau terus, tidak. Kita buat salah biasa. Tuhan Maha Pengasih. Kita kembali kepada Tuhan. Juga bukan kemudian tenang-tenang, wah besok bisa buat salah lagi. Juga bukan seperti itu. Handle yourself with care. Kalau salah, bertobat. Kalau orang-orang lain yang berbuat salah, ampuni. Nah, itu pasti kita sedang bertumbuh dalam hidup rohani. Yang berikutnya, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapinya dengan tenang, secara dewasa, secara bijaksana, tidak lebay, tidak menyalahkan kiri kanan, tidak kemudian menjadi emosional. Ada persoalan, oke, kita hadapi dengan tenang. Percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita. Karena selama ini sudah terbukti Tuhan selalu menolong. Nah, dalam kesulitan ini juga pasti Tuhan akan menolong. Pasti ada jalan keluar kalau kita tenang. Apalagi kita menghadapinya dengan iman, dengan maksud baik. Dan kita sadar memang akan selalu ada persoalan dalam hidup kita, sebaik apapun kita. Karena itu ketika persoalan muncul, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Nah, itulah keseluruhan yang bisa membuat kita merasa tenang. Bahkan itu bisa menjadi nature kita. Saya seringkali juga mendengar ada seorang yang baik sekali. Sampai-sampai orang berpikir, dia itu punya masalah apa enggak sih? Senyum terus. Dengan orang lain baik terus. Ada orang bersalah diampuni. Dia buat salah, ya kemudian sebentar galau, tapi kemudian sudah bisa bangkit lagi. Senyum lagi, membawa keceriaan lagi, membawa damai. Sebetulnya dia ini punya masalah apa enggak sih? Nah, itu berarti kita sudah bertumbuh dalam hidup rohani. Bahkan kebaikan, relasi yang baik dengan Tuhan, respek kepada orang lain sudah menjadi nature-nya, sudah mengalir. Rasa syukur yang terus-menerus itu terpancar dari seluruh hidupnya. Dan karena itu orang merasa nyaman dekat-dekat dengan dia. Karena memang auranya positif. Dan itu yang harus menjadi fokus atau tujuan atau arah dalam pertumbuhan rohani kita. Maka tidak perlu galau kalau ada kritikan, tidak perlu merasa down kalau kemudian kita merasa berbuat salah. Kita di dalam diri kita ada kebaikan, ada juga kurang baiknya juga. Diterima apa adanya dan terus fokus pada pertumbuhan. Percayalah, kalau kita mencari, Tuhan akan memberi. Kalau kita mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi kita. Maka fokus pada pertumbuhan. Kalau kita ingin dan terus bertumbuh dalam hidup rohani, pasti ada jalan, pasti ada pintu yang terbuka. Dan ingat, dalam melakukan semuanya itu, kita harus handle ourselves with care. Because we are loved. Tuhan memberkati.